Di kota Makassar, hiduplah seorang remaja berusia 18 tahun berinisial RL. Dia merupakan warga Jalan Rajawali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sehari-harinya, RL bekerja serabutan. Terkadang dia bekerja sebagai juru parkir di wilayah itu. RL merupakan pecandu barang terlarang. Dia bahkan sudah mengkonsumsi barang itu sekitar 5 bulan. Namun sayang, tidak diketahui barang jenis apa yang dia konsumsi. Kehidupan detail mengenai RL tidak banyak diungkap di media manapun, seperti identitas kedua orang tuanya atau berapa bersaudara dia tinggal. Singkat cerita, pada Sabtu 18 Januari 2025, saat itu RL berniat membeli barang terlarang, namun dia tidak memiliki uang. RL pun kemudian memutuskan untuk mencuri. Lalu sekitar pukul 00.30 dini hari, RL mulai berkeliling untuk melancarkan aksinya. Saat dirinya melintas di Jalan Rajawali Lorong 1 Kecamatan Mariso, RL melihat salah satu rumah yang pintunya masih terbuka. Rumah tersebut diketahui merupakan milik seorang ibu rumah tangga bernama Siti Kholija yang berusia 35 tahun. Meskipun sudah bersuami dan memiliki 2 anak, saat itu Siti sedang tinggal sendiri karena dia sedang pisah ranjang dengan suaminya. Sementara suaminya saat itu sedang berada di luar daerah bersama kedua anaknya. Melihat kondisi itu, RL kemudian memutuskan untuk mencuri di rumah tersebut. RL dengan mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Ia melihat kamar Siti ternyata tidak memiliki pintu. Dan saat masuk ke dalam kamar, RL melihat Siti sedang tertidur. Dan di sampingnya ada sebuah dompet. Perlahan-lahan RL mengambil dompet itu dan mengambil uang dari dalamnya sejumlah Rp300.000. Sayangnya saat melakukan aksinya itu, Siti tiba-tiba terbangun dan langsung berusaha melawannya. RL yang panik kemudian langsung menekan leher Siti dan menutup mata Siti hingga ia kehilangan nyawa. Melihat Siti sudah lemah tak berdaya, bukannya ketakutan dan langsung kabur menyelamatkan diri, RL malah bernafsu melihat lekuk tubuh ibu rumah tangga itu. RL benar-benar tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya. RL pun kemudian langsung melepas pakaian dalam ibu rumah tangga itu dan langsung melancarkan aksinya. Namun sebelum rudalnya benar-benar masuk, RL malah sudah cerot duluan. Dia kemudian keluar dan meninggalkan Siti Kholija dalam kondisi mengenaskan. Lalu esok harinya, masih berada di tanggal 18 Januari 2025, tepatnya pada Sabtu pagi, salah seorang tetangga Siti saat itu sedang mencari burung peliharaannya yang terlepas. Diduga burung itu terbang menuju ke rumah Siti. Tetangganya kemudian mengetuk pintu dan memanggil Siti. Namun beberapa kali dipanggil, tidak ada sahutan dari dalam rumah itu. Tetangganya berpikiran jika Siti masih tertidur. Dia lantas memberitahu adik Siti dan kemudian mereka langsung bergegas untuk mengecek kondisi Siti. Namun sesampainya di sana, keduanya dibuat kaget karena ternyata Siti sudah dalam kondisi tidak bernyawa di atas kasur dengan mulut mengeluarkan busa. Mereka langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan langsung bergegas menuju tempat kejadian. Kemudian tim dari Dokpol serta Inavis langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Di lokasi, pihak kepolisian menemukan beberapa alat kontrasepsi di ranjang dekat korban. Tapi mereka belum bisa memastikan apakah benda itu ada kaitannya dengan penyebab hilangnya nyawa Siti. Selain itu, saat itu korban ditemukan dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dalam. Sehingga semakin memperkuat dugaan polisi tentang adanya kejanggalan dalam kasus ini. Tim forensik juga menemukan adanya luka lebam di bagian wajah dan tangan korban. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian tidak butuh waktu lama dalam mengungkap kasus ini. Setelah mengumpulkan barang bukti, memeriksa beberapa saksi, serta melihat rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian, polisi pun mendapatkan banyak bukti bahwa pelaku penghilangan nyawa Siti Kholija adalah seorang pemuda berusia 18 tahun berinisial RL. Pada Minggu dini hari, tanggal 19 Januari 2025, RL akhirnya berhasil ditangkap unit Jatanras Polrestabes Makassar di rumahnya.
RL sempat berusaha mengelabui petugas dan mengaku masih berusia 16 tahun. Tetapi setelah dilakukan pengecekan, barulah terbukti bahwa RL ternyata sudah berusia 18 tahun. Ini menunjukkan bahwa RL bukanlah anak di bawah umur, sehingga bisa langsung diproses oleh pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa uang senilai Rp300.000 yang dia curi dari Siti digunakan RL untuk membeli barang terlarang yang dijual oleh kakaknya. Mendapatkan informasi itu, pihak kepolisian kemudian juga memeriksa kakaknya untuk kasus barang terlarang. Sementara hasil tes urin menunjukkan jika RL memang positif menggunakan barang terlarang itu. Saat dihadirkan dalam konferensi pers pada Senin 20 Januari 2025, RL mengatakan kalau dia tidak tahu jika Siti Kholijah kehilangan nyawa usai dipukulnya berulang kali. Akibat perbuatannya itu, RL dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 338 tentang penghilangan nyawa, pasal 365 tentang perampokan, dan pasal 285 tentang tindak perkaosan. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Jadi itulah dia kisah tentang RL, bocah pecandu barang terlarang yang niat ingin memperkaos korbannya tapi malah cerot duluan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari diskusi di komentar, dan sampai ketemu di kisah lainnya. Terima kasih.